itu membuat gue berpikir, sometimes keluguan itu is actually your power. Wow. Gitu. Ketidaktahuan gue is actually my power untuk tidak dikontrol sama apa yang Lu udah tahu. dunia sudah lakukan. Oke, dan dunia sudah tahu. Iya. Gak juga. Iya. Gitu. Jadi dari situ gue jadi pede. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. We learn, we do it. Kita gagal, kita kepentok, kita coba lagi, kita pikir lagi, kita ini lagi, kita iterate lagi. Makanya gue bilang pengusaha harus mau berusaha. Gitu. Oke, sekarang pertanyaannya, Gior dapat klien dari gimana? Exactly yang gue pelajari, yang gue taruh di sosmednya GT, gue konsulin ke orang-orang. Zaman itu 2018, gue jualan ke pengusaha nih, bayangin ya. Gue jualan gini, Pak, ini kenapa bisnis lu harus masuk sosial media? Sosial media itu apa? Jadi gue harus jelasin, enggak, ini tuh sama ekuivalen dengan yang lu tahu dulu. Tapi ini bentuknya begini. Kalau sekarang kan jualannya kenapa pakai garis temu bukan pakai garis titik, misalnya gitu ya. Tapi kalau dulu gue harus mengeduket orang untuk masuk ke sosial media. Tapi dari situ gue gain respect and credibility. Iya dong, nih orang ngajarin gue, gitu kan. Nah, ini juga hal yang menurut gue something yang gue reflect sekarang menarik. 7 tahun yang lalu ketika gue mau bikin agency, teman baik gue bilang gini ke gue, lu gak ada tampang sosmed, Yor. Oh my god. It's not your game. Wow. Dia And bilang begitu, teman baik gue sendiri. how did you respond at that moment? Ya mixed feeling juga ya, gue juga gak bisa ngomong apa-apa, memang gue baru memulai anyway, gitu kan. Dia bilang ini bukan game lu gak ada estetikanya. Lu nggak ada, karena sosial media pada waktu itu estetik banget. Gitu loh. And then hari ini gue diundang marketing expert katanya. Padahal 7 tahun yang lalu dia bilang it's not your game. Gitu ya. Artinya apa? Sebuah hal yang kecil, remeh-temeh. Kalau lu kerjakan, lu tekunin terus-menerus bisa jadi something. Hari ini gue bisa duduk sama konglo-konglo, gue bisa duduk sama orang-orang hebat. Kenapa? Karena gue ngertinya sosial media. Kalau gue ngertinya finance, dia bilang gue lebih pinter dari ini anak bocah. Iya gak? Kalau gue ngertinya apa? HR, dia bilang, alah karyawan lu aja masih dikit, karyawan gue udah ribuan. Lu gak? Tapi gue ngerti sesuatu yang remeh. Yang dipandang sebelah mata. Waktu 2018 temen gue udah ada yang kuliah ke Harvard, ada yang kuliah udah kerja di startup keren-keren, udah ada yang kerja di bank, ada yang kerja, and then what do I do? Social media. Remeh itu dulu. Sekarang aja kelihatannya grande semua orang, wow gitu ya. Dulu mah remeh-temeh. Masa sih? Gitu loh. Ya. Bukankah pada saat itu, nggak tahu ya, ini gue hanya bermodalkan ingatan aja ya. Karena setahu gue agency tuh makin tahun tuh kayak makin banyak aja gitu Ya, loh. bener. Dan gue lupa startingnya exactly itu dari tahun berapa ya. Tapi kayaknya ya ada yang aja paling gitu banyak selalu. Obviously COVID. Setelah COVID demand-nya tiba-tiba tinggi kan. Ya karena semuanya udah mulai ini ya berebut masuk FYP and stuff gitu. Tapi pada saat itu lu sampai mapping competitionnya juga, sampai kayak building business seriously kayak kita positioningnya di mana ya, lalala tuh lu mikirin itu nggak? Ini gue mungkin ini ya, makanya gue tuh bilang gue ini pebisnis jalanan atau Cowboy banget ya? Cowboy. Kalau kata-katanya dulu teman gue bikin adalah lu nih homemade entrepreneur. Wih deh. Kalau homemade itu kan artinya nggak pakai ini ya takeran ya, semuanya pakai feeling. Bukan feeling. Gini, trial and error. Oke. Jadi feeling itu bisa dapat karena melakukan terus-menerus. Datanya, faktanya sudah banyak, jadinya bisa kelihatannya pakai feeling, padahal itu bukan feeling. Oke. Ya kan? Itu adalah karena melakukan terus-menerus. Gitu. Jadi itu yang gue lakukan. Nah, waktu gue mulai, gue itu gak pernah kerja di agency. Bahkan dulu kita tidak menyebut diri kita agency. Setelah 2,5 tahunan, intinya akhirnya gue takluk dan bilang iya sih yang kita kerja ini agency. Emang lu dulu mikirnya apa nih? Gak ada, gue cuma kumpulin anak-anak kreatif, bantuin pengusaha, udah. Garis temu. Garis yang ketemuin itu aja. Gue tahu ini anak-anak kreatif gak bisa ngomong sama pengusaha. Gue
Gue jadi jembatannya. Kita kerjain. Iya, that's it. Jadi gue dulu bilangnya we are a creative community. Gitu-gitu loh. Tapi ujungnya udahlah. Ini tuh bisnisnya agency gitu. Nah, jadi itu yang gue lakukan dan gue seneng. Karena gue tidak melakukan competitor analysis. Karena gue kalau melakukan itu, gue akan jadi agency kebanyakan. Waktu itu GT itu, ya sekarang sih makin banyak yang keren-keren yang muda-muda ya. Waktu itu tuh kita tuh beyond our generation gitu. Zaman itu kita udah ngomongin viral, belum ada FYP. Gitu loh. Jadi kalau gua bekas kerja di agency atau gua ngelihat ini, gua akan bikinnya moldnya itu gitu kan. Iya. Ya agency pada itu udah banyak pengaruh sama yang lo. Betul. Nah, karena gua blank canvas, gua bikin yang gua mau. Gitu. Termasuk di dalam bukan cuman servisnya apa, tapi how we run the company culture wise itu gimana. Dan itu lo create semua dari? Gue create karena begini, karena gue cuman dari dulu gue tidak pernah mau kerja kantoran. Makanya gue bilang gue gak pernah kerja sama orang. Karena gue bilang gue kalau kerja kantoran gue bakal stres dah, kerjanya gue berantem aja. Belakangan gue menyadari gue bukan gak suka kerja kantoran. Gue gak suka kerja yang di kantor yang bukan kantor gue. Ya, jadi sekarang gue sih ngantor terus gitu ya. Tapi gue memikirkan gimana caranya gue bikin kantor yang gue pengen ngantor ke situ. Orang-orang pengen ngantor juga. Iya tapi dong. Kalau gue pengen ngantor di situ, gue yang sangat males dan sangat tidak disiplin apalagi orang lain. Jadi itu yang we try to create sebenarnya. Dan itu gue meskipun ini nggak applied for everyone adalah itu karena keluguan gue yang gue tidak tahu apa-apa. I just go nekat, take the risk, just do apa yang gue anggap benar pada waktu itu. Tapi gue yakin nggak semua orang setuju sama pendapat of course lo kali ya. Nah, yang pengen gue tanyain adalah akhirnya kalau lo boleh semacam list down, sebenarnya apa yang membuat lo bisa berpikir sampai ke arah sana pada saat itu? Dalam artian, oh iya ya, kita give something aja rather than getting something atau promoting. Karena kalau dari sudut pandang gue, ketika pertama kali kita bangun bisnis, kita kan harus promoting something ya, promoting that at least something that we ever did before. Ya udah promosiinnya, gue pernah gini loh, makanya tadi ada happy clients, tapi lo tidak melakukan itu. Pada akhirnya decision making proses lo pada saat itu ketemu, oke, harus ini, harus gini, kita harus bikin sistem dari nol. Berangkatnya dari mana sih? Ini lucu nih. Gue ingat gue kelas 1 SD. Waktu itu ada film baru muncul. Judulnya A Bug's Life. Nggak tahu ya filmnya? Nggak tahu. Berarti umurnya mungkin ketebak ya. Umur gua maksudnya. Terus? Jadi ini film A Bug's Life tentang semut. Ya, nama semutnya ini Flix. Semutnya ini warnanya itu biru langit gitu loh. Biru pucet, pale blue gitu. Gue kelas 1 SD, gue diajak sama temen gue punya mama. Jadi nyokap gue, nyokapnya temen gue, Iya, temennya. Kita lomba mewarnai. A Bug's Life. Kita mewarnai si Flix itu tuh. Di Citraland. Ya. Gua nggak pernah tahu what is A Bug's Life. Gua nggak pernah tahu Flix. Jadi gua warnain, lu bayangin nih kalau semut digambar. Itu lu belum nonton? Gua belum nonton dan gua nggak tahu. Jadi dia kan gambarnya section gitu kan, semut gitu ya, section gitu kan. Jadi gua warnain section yang di sini merah, yang di sini hijau, bayang lagi terus. Yang di sini ini, gue bikin warna-warni. Suka-suka lu deh. Suka-suka gue. Abis itu temen gue ngatain gue. Woi, Flix itu warnanya biru muda ini. Ngaco lu. Iya gitu ngaco ya? Lu. Ya gue nggak tahu gitu kan. Ya udah, abis itu kita submit, kita jalan-jalan dong, nunggu pengumuman. Lo menang nih. Gue juara 1. Keren. Itu membuat gue berpikir, sometimes keluguan itu is actually your power. Wow. Gitu. Ketidaktahuan gua is actually my power untuk tidak dikontrol sama apa yang lu udah tahu. Dunia sudah lakukan. Dan dunia sudah tahu. Iya. Gitu. Jadi dari situ gua jadi pede. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. We learn, we do it. Kita gagal, kita kepentok, kita coba lagi, kita pikir lagi, kita ini lagi, kita iterate lagi. Makanya gue bilang pengusaha harus mau
berusaha gitu. Jadi itu mentalitas yang akhirnya gue pakai terus menerus even until now. Begitu. Of course sekarang taunya gue udah lebih banyak dikit. Jadi sebenarnya originality and ininya agak berkurang sedikit jujur saja. Gitu loh. Karena gue lihat oke, itu berhasil, kita copy itu aja. Gitu. Jadi itu sih yang tapi di awal prosesnya gue seperti itu. Jadi hari ini lu tanya gue thought process, ya gue bisa jelasin ke lu karena ini bukan dari orang lain yang nanemin tapi bener-bener gue yang beradu argumen dengan diri gue sendiri dan partner-partner gue dari saat kita memulai ini semua begitu. Wow, thank you for sharing. Andai kan Gior waktu itu gak menang juara 1 gimana ya? Kemakan kali ya omongan temen lu yang bilang ngaco itu kan? Iya, jadinya adalah udah just be the same, follow the crowd gitu. Wow, thank God ya juara 1 waktu itu ya. Akhirnya PD-nya sampai sekarang nih. Anyway, speaking of social media nih, 7 tahun tadi kan, itu tuh menurut lu apakah keberanian untuk eksperimen itulah yang membuat Garis Temu bertahan, bisa menaklukkan dunia sosial media yang saingannya udah aur-auran banget, capek sih gitu ya? Atau apa yang menurut lo menjadi kekuatannya Garis Temu banget as an agency? Membuat kita bertahan definitely no. Tapi membuat kita ada di titik tertentu iya. Bertahannya harus menggunakan hal yang lain lagi. Bertahannya ini harus menggunakan menurunkan ego. Sometimes you're wrong, sometimes you gotta learn, sometimes bukan cara lu yang paling benar. Dan itu yang we learn the hard way gitu loh. Tapi kalau lu benar-benar tanya gua apa yang bikin gua bertahan, GT bertahan, it's actually not because we are the most creative contohnya. Dulu mungkin iya yang bikin kita ada di posisi itu, iya we are the most creative. Tapi hari ini banyak anak muda yang akan jauh lebih kreatif dari gua. Si muda dan kreatif ini akan jadi tua dan membosankan kan? Karena jadi, udah banyak tahu. Iya, kalau gua terus ngandelinnya itu terus, gua akan kalah sama anak yang lebih muda dan lebih kreatif dan lebih ini dari gua. Jadi waktu itu gue berpikir tahun pertama gue bikin Garis Temu, gue mau bikin perusahaan ini berapa tahun? Umurnya. Berapa lama gue mau jalanin bisnis ini? Dan gue pikir minimum 30 tahun. Karena gue inget bapak gue pernah ngomong, kalau lihat hidup orang tuh jangan lihat sekarang, lihat 30 tahun lagi. Di situ kelihatan. Lu kalau lihatnya sekarang, wah ini orang happy ya, banyak duit ya, jalan-jalan. Nah, lu lihat 30 tahun lagi. Kebetulan gue baru lewat umur 30 nih. Jadi yang dulu, bener yang bapak gue bilang, yang dulu gue lihat, kayaknya hidupnya enak ya, yang ini nih. Sekarang gitu loh. Jadi 30 tahun itu nempel di otak gue. If you wanna do something, and lu merasa lu ini berhasil lah quote on quote, bisa bertahan gak 30 tahun? Kalau bertahan 3 tahun itu mah ya banyak juga yang kayak begitu gitu kan. Nah ketika gue berpikir 30 tahun, gue pikir apa yang akan stay 30 tahun? Ya dong. Kalau gue bilang tren, gak bakal stay 30 tahun. So kalau gue bilang people, mungkin ada yang seasonnya berubah, tiba-tiba dia punya anak, dia kan lalu dia cuti dan dia tidak pernah kembali lagi, ya kan? People pun tidak akan bertahan 30 tahun. So apa ya? Dan akhirnya gue kepikir satu hal. Apa tuh? Culture. Wow, what do you mean? Culture stays. Orangnya bisa berganti. Culture-nya stays. Orang Indonesia culture-nya jam karet, kayak gue tadi telat dikit ya, sorry ya. Orangnya bisa berubah-berubah, tapi culture-nya jam karet. Iya juga ya. Di perusahaan itu, kalau culture-nya adalah politik, mau orangnya berubah, anak baru nggak tahu apa-apa, baru mau lakukan yang benar, kena politik, terus dia bilang, oh itu ya caranya bertahan hidup, dia jadi ikutan. Jadi culture is very important for me. That's how I built my company. Makanya kalau mau ini dulu gue bilangnya adalah we are a culture based company. Culture-nya yang kita benar-benar ini kita buat. Of course seiring dengan bertumbuhnya ini akan ada perubahan, pertumbuhan. Tadinya kita kerja berenam, itu kita sohib abis.
Ya, dan gue kerja sama anak-anak umurnya sepantaran sama gue. Iya, sekarang yang ngelamar di Garis Temu umurnya 19 tahun. Udah beda 10 tahun lebih dari gue. Udah kagak relate gue. Dulu gue bisa masih pergi nongkrong bareng. Hari ini gue udah punya istri, udah punya anak, gue nggak bisa nongkrong bareng. Gitu ya. Jadi apa yang kita ini kan adalah culture itu. Orangnya bisa berubah, zamannya bisa berubah, guanya bisa berubah, tapi culture seperti apa yang kita mau bikin gitu. Dan itu yang ketika kita jatuh, perusahaan kita lagi down, lagi revenue jelek, lagi banyak yang resign contohnya apa segala macam, yang membuat kita stay sampai sekarang is actually culture. Okay, and what's the culture then? Okay. Di Garis Temu kita ngomong, kita bentuk dan partner gua namanya the 9 core values. Ini khusus di Garis Temu khusus di Garis Temu. Orang kalau mau ngelamar di Garis Temu, tugasnya adalah nonton dulu tentang the 9 core values. Itu, 9 core values ini gue bagi menjadi 3. Untung cuma 9 ya. Iya. Biar cepet aja nih ya. Gue bagi jadi 3. 3 yang pertama ini ngomongin tentang diri lu. 3 yang kedua ngomongin tentang lu dan komunitas kecil lu. 3 yang ketiga ini ngomong tentang yang di luar lu. Kalau lu nggak beres sama diri lu nggak bakal bisa beres sama sekeliling lu. Apalagi sama yang di luar lu, klien, collaborators, nggak mungkin gitu. Jadi ini yang gua bikin ya biar cepet nih ya. 1, yang pertama adalah fokus on personal growth. Kalau lu nggak bertumbuh, nggak bakal kemana-mana perusahaan ini, karena gue bukan pabrik. Kalau pabrik gue upgrade mesin, kalau isinya orang, gue upgrade orangnya, ya kan. Habis itu get done. Ya jangan kerjaan gue ini kenapa nggak dikerjain, ya nggak ada, namanya lu dibayar buat itu, lu bekerja untuk itu, you get done. Habis itu apa? Apply initiative. Apply initiative ini ngomongin pakai baju kegedean. Jadi nggak ngomong pakai baju ini bukan gombrong ya, maksudnya kayak gue selalu bilang caranya lu paling cepet naik jabatan di Garis Temu adalah you think and act as if you are posisi di atas lu. Waktu lu masih intern, you think and act as if you are a full timer. Waktu HR cari full timer, dia akan cari siapa? Ya ini udah melakukan itu, kita hire dia aja. Dan hari ini gue punya banyak employee yang jadi partner. Karena from day one gue bilang ini orang employee tapi they think and act as if they are a partner. Jadi akhirnya gue kasih saham. Ya fair aja gitu. Ada intern yang langsung jadi manajer karena gue bilang enggak, ini orang berpikir dan ini seperti seorang manajer. Jadi apply initiative, jangan kayak ini kerjaan gue bukan kerjaan gue, jangan gitu. Jadi itu yang pertama tentang diri lu sendiri. Yang kedua tentang sekitar. Yang pertama adalah build real relationship. Real relationship nggak ngomongin tentang chinlock. Ya karena gue ada kan lu teman kantor, tapi kalau gue mau liburan gue nggak sama teman kantor gue sama teman SMA gue, gitu ya. Real relationship ini ngomongin tentang, ini bukan tentang lokasi. Jadi banyak banget di GT yang akhirnya ketemu di GT merit, ketemu di GT jadi temen, bahkan udah nggak di GT, gitu loh. Jadi build real relationship. Dari semua hardship, di tekan-tekan klien, diiniin, itu adalah momen lu bisa building real relationship dengan temen lu. Dan gue nggak setuju sama namanya adalah pisahin personal dan profesional. Nggak bisa. Kalau hari ini lu lagi berantem sama orang tua lu kesini mood lu akan ini juga kok. Nah tapi gue bilang bukan berarti gue mau lu tidak profesional. Profesional artinya apa? Bukan dipisahkan, tapi tahu tempat, tahu waktu. Gue mau tahu kok masalah lu, tapi jangan di depan klien dong lu bete-nya. Ya dong. Jangan di jam kerja dong. Nanti habis kita jam kerja kita ngafe, lu cerita deh. Gue mau tahu. Gue dengerin. Tapi harus tahu tempat, tahu waktu. Itu namanya profesional. Bukan dipisahkan. Gitu. Nah, itu tadi build real relationship. I got your back. Itu kan the third point nih. Iya, di yang kedua. Bayangin kalau lu punya di kantor dan lu berasa ini gue apa-apa di backup sama tim gue, sama atasan gue. Orang yang merasa aman adalah orang yang berani mengorbankan dirinya, meresikokan dirinya. Kalau lu berasa aman, lu malah berani untuk meresikokan diri lu. Tapi kalau lagi merasa aman, lu akan mikirin tentang iya kan. Jadi itu. Lalu tadi get done. Di sini gue bilang gini, kalau ke orang lain, kalau lu desainer melakukan desain, itu mah bukan
Apa-apa itu memang kewajiban lu. Jadi done plus one. Apa yang lu bisa lakukan yang beda dari orang lain? Itu yang jadi secret sauce-nya lu. Iya kan, orang mau lakukan nggak bisa lakukan, gitu. Lalu do the impossible. Jadi orang lain bilang nggak bisa, kita bilang bisa. Nah itu tuh yang awal-awal tuh kita ngemengnya itu ya? Iya, nggak bisa. Ya, gue pikir dulu gimana caranya gue bisa happen gitu loh. Tapi ya benar-benar kita kerjain. Nah jadi dari awal lu selesai sama diri lu dan lu bisa impacting lu punya ini, dan lu bisa impacting orang lebih luas. And that's the culture. Dan ini bukan gue bikin-bikin. Ini gue bikin di tahun ketiga GT. Jadi gue cuman mengkristalkan apa yang gue lihat. Dan apa yang secara tidak sadar lu sudah dilakukan oleh kita semua di Garis Temu. Jadi bukan kayak tiba-tiba gue bilang, gue maunya kita got your back ya. Enggak. Tapi gue melihat ada yang kayak udah stres banget, tiba-tiba udah tenang aja, consider it done. Itu kan ini ya. Nah, yang lebih mudah lagi dan ini yang butuh kita sebagai leader itu punya accountability adalah meskipun itu gue lihat sudah ada di GT, that's actually my 9 core values. Semuanya mulai dan berhenti dari leadernya. Kalau gua nggak memberikan rasa aman, nggak mungkin mereka bisa memberikan rasa aman. Kalau gua nggak build real relationship, nggak mungkin mereka. Jadi build itu semua juga mulai dari leadernya. Dan setelah 3 tahun happen. Setelah 3 tahun gua rumuskan jadi the 9 core values of Garis Temu. Ya nantinya ketika Gior 30 sudah tahun ada, lagi sudah bikin bisnis lain. Benar. Culture-nya tetap ada. Benar. Jadi mereka tuh bahkan bisa di kantor ngomong, ya udah klien ada minta gini, nggak apa-apa, itu done plus one for them. Contohnya gitu. Gitu. Jadi emang udah. Jadi itu jadi kayak Pancasilanya, UUD-nya mereka. Garis Temu.